Aing cepat nikah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'du qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir fa idza jaa ajaluhu wa sallam akthiru dzikra hadhimil ladzat sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, para tamu takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para asatidzah, para kiai yang hadir pada malam kita, almarhumah Ibu Titik, benar? Yang mana saya hadir ini bukan satu kebetulan yang memang betul-betul saya niatkan. Bahkan saya punya pikiran, keyakinan saya ini memang Allah yang udah garisin saya hadir pada malam hari ini. Saya kemudian sempat jenguk almarhumah yang dekat sama saya ini, suaminya, sama kita punya orang tua, Bang Ade ini. Almarhumah yang saya tahu, saya kenal malam hari ini, yang hadir banyak dari keluarganya, dari saudaranya, dari insya Allah. Malam hari ini rentetannya dari semenjak saya umroh melalui Pak Haji Asyikin udah dititipin doa. Ustaz, istrinya Bang Ade masuk rumah sakit saat itu ya, minta didoain. Maka pas banget saya lagi umroh, saya doain, saya sebutin namanya. Amin. Di hadapannya Rasulullah, saya sebutin namanya di depan Ka'bah Al-Musharrafah. Sebab kalau orang sudah sampai pada masa krisisnya, bukan hanya kemudian kesembuhan yang kita harapkan, adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata pulangnya kita dapat kabar, pas dapat kabarnya juga saya lagi jadwal di Ar-Rahmah. Kita kalau subuh itu Ahad udah full kita. Maka saya sungguh bersyukur bisa bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan gak ada niat lain. Yang pertama bahagiain daripada sahibul musibah, yang kedua membahagiakan daripada almarhumah. Kalau orang bilang orang mati udah begitu aja, enggak. Kalau di dalam Islam, orang yang sudah meninggal hubungannya kepada yang masih hidup itu nyambung sampai hari kiamat. Ini almarhumah ya. Saya yakin betul di alam kuburnya lagi girang bukan main. Amin. Amin. Lagi bahagia bukan main. Sebab kalau dia nggak girang mungkin dibalik lagi kali. Ini kan kagak ya. Berarti insya Allah dia girang, dia bahagia. Cuman kita saudara di dalam Islam itu nggak kenal istilah setan gentayangan. Bu, ramah tuh kemarin. Yang pertama, hadis Rasulullah dalam berbagai riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikra hadhimil ladzat." Kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemutus daripada kenikmatan.
Apa yang dimaksud pemutus kenikmatan adalah tidak lain dan tidak bukan kematian. Orang kalau udah mati nih, nikmat dunia yang begini banyaknya dia udah nggak bisa lagi nikmatin. Jangankan dia udah mati, dia baru dikabarin mau mati aja rasanya semua udah kagak nikmat. Betul nggak kira-kira? Dokter nih ngomong, Pak, Bu, pesan kepada kita, Bu, ngunyah mulu kagak rapi-rapi, kanan segala macam ada. Yang namanya kematian. Ini kan kita kadang-kadang kagak, kita ngerasa hidup kita panjang aja, mentang-mentang masih muda, mentang-mentang masih sehat, padahal yang namanya mati nggak kenal umur, nggak kenal sehat, nggak kenal sakit. Kalau ajalnya sudah sampai dia bakal meninggal. Nih ya, Bu, Pak, ada bapak-bapak. Nih ya, dengerin. Ini kalau pakai ukuran akal kita nih, coba dah longok kanan kiri, depan belakang. Ini kira-kira nih. Yang ada di sini yang pantas meninggal duluan siapa? Pantasnya begitu. Iya, menurut kita. Kalau saya kasih jawaban jangan kaget. Kalau kata saya nih, bahasa longok dulu. Menurut pikiran kita meninggal wafat duluan nih ikan gurame nih. Dari tadi saya longokin aja udah ngambang aja. Bener. Tadi si Bacen bilang baca ya sini romannya Yasin rapih, hidupnya rapih juga. Lah aja ngapa-ngapa. Itu kan menurut pikiran kita, betul nggak kira-kira? Siapa tahu nih sebulan lagi masih begini juga. Kita yang hadir tahu-tahu udah malam ke-7, tahu-tahu udah malam ke-3, udah meninggal dunia. Makanya yang namanya kematian itu rahasianya Allah. Justru karena itu rahasia, jangan pernah kita merasa aman. Ya Allah masih muda. Ibu-ibu, saya kalau hadir pengajian ibu-ibu, ya banyak kan yang hadir nenek-nenek semua. Kemulai kabur, kuping kemulai budeg. Betul nggak kira-kira? Yang kesian siapa? Yang kesian gurunya. Saya setiap hari Selasa tuh pagi jam 10 sampai jam 12 ngajar di Lebak Bulus Ikatan Alumni Ba'dal Maut. Siapa yang cerdas ya Rasulullah? Bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak gelarnya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling cerdas, yang dia mengamalkan amalan yang bisa dia bawa sampai mati. Jadi orang cerdas itu orang yang selalu mengikat dirinya dengan kematian. Nih kira-kira kalau gua lakuin begini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walikulli ummatin ajal. Bahwasannya setiap umat, di dalam umat ada manusia per orang itu punya ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya udah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak bakal bisa dimundurin, nggak bakal bisa dimajuin walaupun 1 detik. Ini keyakinan yang kemudian saya lihat udah mulai hilang. Dengan canggihnya teknologi, kemudian orang dengan entengnya mengatakan, apa dia bilang? Coba aja tuh mak lu bawa ke rumah sakit yang bagus, yang mahal, dia kagak bakal mati itu. Padahal kata Allah apa? La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau orang udah ketemu ajalnya nggak boleh lagi kita ngomong kalau, coba, andai, kagak boleh. Itu keimanan kita. Apalagi sampai nyalah-nyalahin umpama laki-laki disalahin sama keluarga perempuannya, orang tuanya disalahin karena anaknya meninggal. Coba lu bawa ke sana, coba lu obatin begini, coba begini begitu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Biar kata dibawa ke rumah sakit yang paling mahal, dokter yang paling pinter, kalau Allah udah tulis ajalnya, gak bakal bisa mundur walaupun 1 detik. Sebab apa? Kalau ini sudah mulai muncul, kalau aja
andai aja. Apa yang bakal terjadi? Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini nggak boleh. Nggak ada Pak orang yang tidak sedih, tidak kecewa, tidak galau gundah gulana yang ditinggal pergi oleh orang yang ia cinta. Rasulullah ketika anak laki-lakinya meninggal, sahabat ngelihat Rasulullah netesin air matanya. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau menangis? Padahal kata Rasulullah, jangan sampai kemudian tangisan keluarga menjadi sebab siksa daripada orang tua yang meninggal dunia. Tapi Rasulullah sendiri nangis. Kenapa? Kata Rasulullah, ini tangisan-tangisan kasih sayang. Bukan maknanya kita nggak boleh nangis, boleh. Ini juga kesalahan nih, maaf. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu. Amin. Amin. Jenazah udah siap, semuanya udah siap. Udah mau ditutup nih terakhir. Gantian dah nyium. Ini nyium ini ada dalilnya. Sayyidina Abu Bakar mencium wajah mulianya Rasulullah sebelum Rasulullah dikuburkan. Dan kita sering ngelakuin itu kepada kita punya orang tua, kepada kita punya guru. Ayo Bapak Ibu. Ini kata anunya nih, amilnya nih. Karena amil ada yang galak juga. Sini galak agak amilnya. Galak saya takut juga mau ngomong nih. Ayo Bapak Ibu, ini semua keluarga cium. Ada anaknya kejar, anak perempuan nangis kejarnya, bukan main. Ya, akhirnya kata, hapus dulu air matanya. Galak banget loh. Ngomongnya lagi. Akhirnya tuh anak air matanya kagak berhenti, kudunya dia bisa nyium orang tuanya, nggak jadinya. Kenapa katanya? Kalau sampai itu air mata kena wajahnya, diseksa tuh anaknya. Salah paham. Yang kagak boleh sama Rasulullah itu adanya an-niyahah. Ini pembahasan full udah saya jelasin ya di Masjid Raya Bintaro, kalau mau ngeliat di YouTube. An-niyahah, Rasulullah ngelarang kita buat niyahah. Bagaimana itu niyahah? Seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang dia sayang, dia cakar-cakar badannya, dia robek-robek bajunya, dia teriak-teriak, tanda dia tidak terima kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau enggak tuh almarhum sebelum dia meninggal dia pesen, Tom, Neng, ntar kalau gua meninggal tangisin gua ya, biar dramatis. Nah itu kan lah kalau anak nangis emaknya meninggal, bini nangis lagi yang dia cinta. Jadi kalau umpama mau nyium memang tuh air mata kagak bisa ditahan, gak jadi masalah. Paham? Kesian, harusnya nih perempuan nih anak bisa nyium yang terakhir kalinya, tapi karena salah paham akhirnya kagak jadi nyium. Jadi keyakinan bahwa ajal itu satu detik pun gak bisa maju, gak bisa mundur, harus tertanam di dalam hati kita. Jangan ada lagi pikiran, coba aja ya, gue berobat yang kesono, gue berobat yang kemari, gue berobat yang kesono. Ujung-ujungnya cuma satu, ragu, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini saya terapin. Saya punya anak kedua meninggal, almarhumah Aisyah Ahmad binti Alamsyah. 9. Itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, Bu. Ini 3. Ini ngelempengin aja ya. Itu jam bener, Bu. Bu. Yang 3 ya, yang 3. Yang terakhir, Bu. Yang terakhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uzkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihi." Ceritakan kebaikan daripada mayit-mayit kalian, almarhumin, almarhumah, ceritain baik-baiknya. Dan tutuplah semua aib-aib daripada almarhumin dan almarhumah. Ini kita nih, seringnya nginget orang yang jeleknya. Betul nggak Bu kira-kira? Bu? Bu? Laki nih punya ada kesalahan, kebaikan 9. Mana yang paling kita ingat? Agak mau jawabnya, yang masakin makanannya, ngelahirin anaknya kagak ingat.
tapi giliran kejelekannya dia ingat. Padahal kata Rasulullah, uzkuru mahasina mautakum, sebutkanlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan daripada almarhum dan tutup keburukannya. Maaf nih, kadang-kadang kita dapat kabar nih, fulan meninggal, gitu ya. Fulan yang mana, katanya begitu. Nah ini PR kita, Pak. Kita kira-kira kalau mati, orang tuh nyeritain kita bagaimana sih, gitu ya. Ini bapak-bapak nih, kalau Ustaz Aswadin kan orang bilang begini, Aswadin yang meninggal yang mana? Yang pas dibaca sholawat capek. Jadi sering baca sholat. Lah kalau sampai orang ngomong siapa sih itu yang meninggal, ngomong dah tuh dia, oh no, yang biasa tukang nyawet, tukang joget. Kufu, tutup, cari yang baiknya, tutup yang jeleknya. Kagak, tanya lagi yang meninggal siapa, itu fulan, yang mana? Yang kerjanya mancing doang. Orang meninggal, masa iya? Bahasa kita ilok, kagak ada kebaikan ya barang atuh, sebutin. Keburukannya yang banyak tutupin. Bu, dengar. Bu, sebab nih saudara, saya ngerasain betul, saya menyaksikan betul tadi pembahasan saya tentang sirah nabawiyah. Ada satu orang musyrik di Madinah, namanya Abu Amir. Beliau ini orang musyrik di Madinah. Kita kalau dengar musyrik di Mekah itu sering, tapi kalau kemudian musyrik, orang musyrik di Madinah itu jarang. Maka di antara yang paling terkenal adalah Abu Amir. Ketika Rasulullah ngajak dia tolak, malah dia lari ke Mekah, ikut berperang ketika perang Badar bersama golongan orang-orang yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat mahalnya hidayah. Allah kasih Rasulullah datang ke Madinah dari Mekah, di malah kabur bergabung bersama orang-orang kafir, orang musyrik. Siapa ini Abu Amir? Dia adalah walidu Hanzalah ghasilul malaikah. Ini Abu Amir ini ternyata ayahnya sahabat Rasulullah yang bernama Hanzalah. Siapa Hanzalah? Allah namanya Hanzalah punya julukan luar biasa, julukannya Ghasilul Malaikah. Yang jenazah mulianya dimandiin bukan nama orang, tapi dimandiin nama malaikat. Ketika perang Uhud terjadi, Rasulullah berdiam, kata Rasulullah, sungguh jenazahnya Hanzalah sedang dimandikan oleh para malaikat. Kirim, tanya keluarganya apa amalannya sampai-sampai bisa dimandiin oleh para malaikat. Dijawab sama bininya, ternyata dia lagi malam pertama ibadah sama bininya, sampai lupa mandi janabah. Lupa. Ini saya mau kasih gambarannya. Orang kalau sampai lupa begitu, biasanya kalau kagak dia seneng banget, kalau kagak dia sedih banget. Lah sahabat saking senangnya dapat panggilan jihad di jalan Allah, saking girangnya padahal lagi bulan madu. Ada nggak pengantin baru di sini? Saya mau tanya, pengantin baru. Orangnya sampai lupa mandi janabah, gugur di dalam peperangan, dimandikan oleh para malaikat. Ternyata punya seorang bapak, bapaknya adalah orang musyrik. Maknanya apa? Bahwa iman itu tidak diwarisi. Dan kalau kita merasa diri kita bukan orang yang baik, bukan orang yang soleh, kira-kira kita bisa nggak sih punya anak soleh? Jawabannya bisa. Kalau kita terus berusaha menjadi orang yang baik. Ada lagi sahabat Rasulullah namanya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Rasulullah paling gak demen kalau ada yang nyeritain kejelekannya Abu Jahal di depan Ikrimah. Padahal Abu Jahal kurang jelek apa? Betul nggak kira-kira? Udah disebutkan di dalam hadis, dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ngomongin di depan anaknya Rasulullah nggak mau. Sebab apa? Takut anaknya sedih. Dan ini udah jadi kebiasaan kita. Maaf nih, kita punya ponakan, emaknya mati, bapaknya mati, kita punya anak, temen kita nih anaknya, kita ketemu, apa yang biasa kita ngomong? Tom,
lu anaknya Ano ya, katanya begitu. Ya Allah bapak, lu mau tahu banget belang-belangnya. Buat apa? Orangnya udah mati. Uzkuru ma'asina mautakum. Sebutin baiknya, tutup jeleknya. Dikata dulu ya, pokoknya dia kerjanya maling mangga mulu itu. Katanya begitu. Buat apa sudah? Rasulullah aja kagak demen ceritain kejelekan Abu Jahal yang sudah dipastikan dilaknat Allah di depan anaknya Ikrimah. Lah kita ngapain ceritain kejelekan orang tua daripada anak keponakan kita di depan udah meninggal. Maka ini udah rapi nih, urusan almarhumah udah rapi. Tinggal kita keluarganya, tetangganya, saudaranya punya satu kewajiban, sebutin kebaikan-kebaikannya. Insya Allah. Dalam maulid ya, saya punya pikiran. Dia sering kenali bulan maulid, bulan lahirnya Rasulullah. Padahal Rasulullah juga lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, meninggalnya juga 12 Rabiul Awal. Bahkan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinahnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Kamis. Maka mudah-mudahan keberkahan bulan maulid ini menjadi satu tanda almarhumah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung ini lagi bulan maulid, biar omongan sing ceramah sing begitu ya, kita sama-sama sholawat, kemudian nanti insyaallah ditutup dengan doa oleh para guru, para asatidzah, para kiai yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Salawat bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosa-dosanya. Amin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Dan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang datang mendoakan nanti ketika kita meninggal dunia, orang-orang juga mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah. Wa ala manawa syekhina al-habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Allahumma adkhil niyatan ala niyatihim wa qasdan ala qaslihim wa munajatan ala munajatihim wa du'aan ala du'aihim wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah khairatid dunya wal akhirah. Wa nakhusuhu ila ruhi al-maghfur laha al-marhumah itih
مرشدة على أن الله يغفر لها ويرحمها ويعلي درجتها في الجنة ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم واجعل موتها حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة وبحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jangan pulang dulu, nanti ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.